Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita akan cerita kembali mengenai asam lambung dan gangguan pencernaan. Teman-teman, sebelum lanjut ke video, bagi yang belum, tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman tahu video terbaru dari saya. Jangan lupa like dan komen juga. Teman-teman, kali ini saya akan bercerita kembali mengenai pengalaman saya mengalami asam lambung dan gangguan kecemasan ya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang tetap setia menonton video saya. Kemudian ada juga teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang ya. Selamat bergabung di sini, bergabung di channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, yang selalu setia menunggu. Bahkan ada beberapa dari teman-teman menanyakan ya, apa kabar saya, kemana selama ini, kenapa saya tidak membuat video gitu ya. Jadi saya berterima kasih ya, berarti masih ada teman-teman yang senang mendengarkan cerita saya gitu ya. Saya juga mau menyapa teman-teman, gimana kabar teman-teman di sana? Gimana kabar semuanya? Saya berharap semoga teman-teman yang mungkin dari awal ya sudah menonton video saya, sudah mengikuti setiap cerita dan mengikuti apa yang biasanya saya kasih saran kepada teman-teman. Semoga kalian praktekkan. Semoga kalian yang mungkin dulu asam lambungnya masih parah atau kecemasannya juga tinggi, sekarang mungkin sudah mulai membaik ya teman-teman. Saya berharap demikian ya. Karena kalau misalnya kita memang benar-benar berniat gitu ya teman-teman, berniat dan mau belajar, berjuang untuk sembuh, pasti akan sembuh. Meskipun ada yang waktunya cepat atau mungkin juga ada yang sebentar udah bisa sembuh gitu ya. Jadi teman-teman, saya mohon maaf juga ya, karena selama ini saya sudah lama sekali tidak buat video. Itu karena ada sesuatu dan lain hal ya teman-teman, bukan karena apa-apa gitu ya. Karena ada juga yang menanyakan apakah saya sakit gitu ya. Ada yang bertanya di kolom komentar dan di Instagram juga gitu ya. Saya tidak sakit ya teman-teman. Memang ada sih seperti demam gitu ya, batuk pilek memang ada, tapi bukan karena itu saya tidak buat video, tetapi karena memang ada sesuatu dan lain hal gitu ya. Saya tidak bisa cerita di sini gitu ya teman-teman. Tapi kali ini saya bersyukur sekali teman-teman, saya bisa kembali menyapa teman-teman, bisa kembali bercerita mengenai seputaran asam lambung dan gangguan kecemasan. Jadi teman-teman, kemarin ya selama beberapa bulan gitu ya, lumayan lama ya, selama beberapa bulan saya tidak membuat video itu, saya sempat juga mengalami kenaikan asam lambung teman-teman, bahkan sempat mual dan muntah gitu ya. Kemudian saya juga sesekali kalau sudah mengalami asam lambung yang tinggi gitu ya, pasti akan ada muncul gitu ya, pasti akan ada colek-colek sensasi, maksudnya gangguan kecemasannya pasti ada. Karena yang teman-teman tahu ya, kalau yang mengikuti saya dari awal, saya itu memang saya membuat video ini memang bukan sebagai seseorang yang sudah sembuh total gitu ya. Saya memang seseorang yang memang masih berjuang, yang masih berjuang bersama dengan teman-teman. Tapi saya itu sudah berkurang gitu teman-teman. Asam lambungnya sudah berkurang, tidak yang parah gitu ya. Kemudian kecemasannya juga sudah berkurang, dan saya mampu untuk mengendalikan diri kalau misalnya asam lambungnya naik dan kecemasannya juga kambuh gitu ya. Cerita sedikit nih teman-teman, kemarin itu waktu yang di awal saya tidak buat video itu karena saya itu pindah tempat tinggal ya teman-teman. Pindahnya itu lumayan jauh gitu ya, pindahnya itu antar kota gitu ya. Yang kemarin saya tinggalnya itu kan di kota Singkawang ya.
sekarang saya sudah tinggal di kota Pontianak. Mungkin ada dari teman-teman yang berasal dari Kalimantan Barat ya, pasti tahu itu ya, Singkawang dengan Pontianak gitu. Jadi saya pindah tempat tinggal, kemudian banyak juga yang harus diurus gitu ya teman-teman. Pindahan, belum lagi harus pindahan sekolah anak saya juga gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk tenang dulu gitu ya, semuanya beres, baru saya buat video gitu ya teman-teman. Selama beberapa bulan ini saya tidak buat video, saya senang sekali terus ada bertambah subscriber saya gitu ya. Terus ada orang yang mau mengikuti saya, maksudnya mau mensubscribe channel saya gitu ya teman-teman. Berarti teman-teman itu masih tertarik, masih ada teman-teman yang senang gitu meskipun saya tidak membuat video terbaru gitu. Jadi saya itu ada rasa kerinduan gitu teman-teman. Selain dari rasa saya bersyukur, ada teman-teman yang tetap mau mengikuti saya, mengikuti cerita saya di setiap video saya, dan masih ada yang penasaran gitu. Meskipun sudah tahu saya tidak membuat video terbaru, tapi tetap ada aja yang subscribe gitu. Berarti itu salah satu yang membuat saya ingin kembali gitu teman-teman untuk membuat video terbaru. Semoga saya berharap ya, semoga setiap apapun yang saya sampaikan ke teman-teman itu nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk kita semua gitu ya teman-teman. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih pokoknya ya buat teman-teman semua. Dan kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya, tetap semangat sembuh, semangat dalam hal apapun gitu ya teman-teman. Dan terus belajar setiap hari gitu ya, untuk berbenah, memperbaiki setiap kekurangan kita. Misalnya dari kemarin kita masih ada kesalahan dalam melakukan misalnya melaksanakan 3P yang pernah saya ajarkan dulu ya. Mungkin pola pikir, pola makan, pola hidupnya masih ada yang kurang-kurang. Jadi kita perbaiki setiap hari gitu ya teman-teman. Karena tidak mungkin juga kita langsung berubah total dalam satu hari, dalam satu waktu gitu ya teman-teman. Jadi setiap hari perbaiki, pasti akan ada perubahan gitu teman-teman. Yang pasti saya berharap perubahannya itu adalah perubahan yang ke arah yang baik gitu ya, yang positif gitu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, tadi di awal cerita saya sudah kasih tahu juga ya bahwa saya selama beberapa bulan ini ada mengalami kenaikan asam lambung dan sempat mual muntah gitu ya teman-teman. Itu ceritanya berawal dari saya melanggar pantangan istilahnya ya teman-teman. Saya makan sayuran yang termaksud pantangan bagi saya ya, itu sebagai seorang penderita asam lambung. Mungkin dari teman-teman juga ada yang tidak cocok gitu ya makan sayur nangka. Jadi kemarin itu saya sempat makan sayur nangka. Sayur nangkanya itu dimasak kuah santan gitu teman-teman. Waktu awal saya makan itu pas sayur untuk makan malam gitu ya teman-teman. Waktu makannya itu saya tidak mengalami reaksi apa-apa gitu ya, tidak terasa sensasi apapun. Kemudian di malam harinya teman-teman, pas pada saat saya sudah mau tidur gitu ya, saya merasakan ada sesuatu gitu ya di tenggorokan saya, di lambung, kemudian naik ke tenggorokan gitu, seperti mau keluar gitu teman-teman. Saya mulai mual-mual gitu ya. Kemudian saya mengalami pusing gitu ya, pusing yang lumayan hebat juga ya. Terus ada keluar keringat dingin gitu teman-teman. Kemudian saya langsung buru-buru, maaf ya, ini saya langsung muntah gitu ya. Jadi semua apa yang saya makan itu, semua sayuran atau apapun yang saya makan pada saat saya makan malam itu gitu ya, keluar semua. Kemudian setelah terasa kosong gitu ya lambung saya, baru itu rasanya itu mendingan gitu teman-teman. Jadi terasa reda, kemudian pusingnya juga hilang gitu teman-teman. Tapi saya merasa lemah gitu ya, badan saya langsung lemah, lemas gitu teman-teman. Di situ agak muncul sedikit ada rasa gangguan kecemasan teman-teman. Jadi
saya agak dicolek gitu ya, ada rasa panik. Saya berusaha menguasai diri gitu ya teman-teman, saya menenangkan diri, kemudian saya minum air putih teman-teman. Itu sangat bagus sekali ya, air putih itu bisa meredakan atau menurunkan kembali asam lambung kita yang tinggi, yang sampai naik ke tenggorokan gitu ya, sampai naik ke atas. Minum air putih yang banyak, secukupnya gitu ya, jangan juga terlalu banyak, bisa kembung nanti perutnya. Kemudian saya minum air putih yang cukup gitu ya, bisa meredakan asam lambung saya, bisa menurunkan juga asam lambungnya gitu ya. Kemudian duduk dulu teman-teman, ambil posisi duduk, ambil posisi yang nyaman, yang rileks, yang senyaman kita gitu ya. Kemudian setelah merasa nyaman, tenang, baru saya baring kembali dan tidur kembali gitu teman-teman. Kemudian keesokan paginya saya berusaha lagi untuk menjaga pola makan yang baik gitu ya teman-teman, karena sudah ini ya, karena sudah terlanjur makan makanan pantangan gitu ya, sudah melanggar makan pantangan. Karena saya itu gini teman-teman, kalau misalnya saya sudah tahu nih, misalnya makanan ini atau sayuran ini ada mengandung gas gitu, ataupun termaksud dari bagian pantangan untuk orang yang mengalami asam lambung. Kalau di awal waktu saya masih parah dulu, saya memang takut gitu teman-teman untuk mencoba gitu. Tapi setelah saya sudah mulai membaik, saya mencoba teman-teman, saya berusaha untuk supaya pikiran saya itu tidak takut gitu. Jadi kalau ada makanan yang kira-kira itu memang pantangan, saya berusaha berpikir positif, saya makan makanan itu. Kalau memang ada reaksi, saya berhenti untuk makannya gitu ya. Kemudian kalau memang tidak ada reaksi apa-apa, saya akan terus melanjutkan gitu teman-teman. Karena saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu memantangkan gitu teman-teman. Jadi apapun yang saya makan itu, saya selalu berharap makanan itu bisa membuat jadi kesehatan gitu ya teman-teman. Saya selalu berharap makanan itu, apapun itu, minuman juga gitu ya, tidak membuat saya kambuh mahnya atau asam lambungnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman itu merasa takut, ya jangan dicoba gitu ya teman-teman. Kalau memang masih parah ataupun kalau memang belum sembuh total, ya kalau memang itu tidak cocok buat teman-teman, ya jangan dimakan. Kemudian kalau memang sudah terlanjur misalnya teman-teman makan, ya jangan panik, minum air putih secukupnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada gangguan kecemasannya datang, ya kita tenangkan diri, kita abaikan. Kalau bisa kita abaikan, tenangkan diri, biarkan saja gitu teman-teman. Kalau memang ada kecemasannya, biarkan saja, karena pasti akan muncul rasa cemas itu. Karena keringat kita pasti akan terasa, keringat dingin, terasa telapak tangan, telapak kaki akan terasa dingin, badan kita pasti akan lemah gitu kan, pasti akan ada sensasi pusing di kepala gitu teman-teman, ada perasaan yang kurang enak gitu teman-teman, pasti akan membuat kita ada rasa cemas. Jadi jangan panik gitu ya, itu kan reaksi dari kalau memang asam lambung kita kambuh gitu, apalagi sampai mual muntah gitu ya teman-teman ya. Jadi saya berharap teman-teman itu kalau misalnya ada tiba-tiba terjadi kambuhan lagi gitu teman-teman, ya usahakan jangan panik gitu ya. Kemudian tetap minum air kunyit teman-teman. Kalau saya tetap minum air kunyit ya, saya tidak sampai minumnya berturut-turut tiap hari. Biasanya paling lama itu 2 hari atau 3 hari berturut-turut. Itu pun kunyitnya tidak banyak teman-teman, paling sebesar jari telunjuk saya gitu ya, jari jempol gitu ya, maaf ya teman-teman, sebesar jari jempol saya gitu, tidak terlalu banyak saya minum air kunyitnya. Karena kalau terlalu sering dan kebanyakan itu juga rasanya nanti akan tidak nyaman gitu teman-teman. Kemudian boleh teman-teman itu konsumsi buah timun juga teman-teman, tanpa di sayur itu lebih bagus ya. Kalau misalnya sudah ada rasa lain di tenggorokan atau mungkin ada gas kita itu sudah berlebihan gitu teman-teman, coba makan buah mentimun teman-teman, karena itu sudah saya praktekkan juga ya teman-teman, dan itu lumayan berhasil ya, dan itu membuat nyaman gitu teman-teman, tenggorokan kita terasa nyaman gitu ya. Baik teman-teman, sekian dulu ya ceritanya untuk kali ini.
saya akan lanjut lagi di cerita selanjutnya teman-teman, karena kemarin juga saya ada mengalami demam sampai batuk gitu ya teman-teman. Nanti akan saya ceritakan lagi bagaimana ceritanya. Teman-teman boleh tonton lagi video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini masih menonton video ini sampai habis ya. Saya berharap video ini bermanfaat untuk kita semua. Semangat terus, berjuang terus untuk sembuh teman-teman. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.